Kali ini Mimin akan menampilkan sebuah film yang sangat menegangkan, di mana film ini bercerita tentang seorang gadis yang terjebak di sebuah ruangan pengawet alias freezer bersuhu minus 20 derajat Celcius selama berjam-jam. Wow, mengerikan. Lalu, mengapa si gadis itu bisa terjebak di ruangan tersebut? Apakah ia berhasil diselamatkan atau menyelamatkan dirinya atau bahkan sebaliknya? Tanpa banyak cerita di awal, kita langsung saja cek alur ceritanya. Yo, let's go. Film bergenre trailer drama ini dibintangi oleh Kerti Pandian sebagai Anbirkinial Sifam atau Anbu, merupakan sosok gadis yang sangat baik dan ramah. Anbu sudah sejak lama ditinggal wafat oleh sang ibu. Ia tinggal bersama dengan sang ayah, bernama Pak Sifam yang sudah menginjak usia lanjut. Selain menjadi mahasiswi di salah satu sekolah tinggi keperawatan, kesehariannya Anbu bekerja di salah satu restoran ayam geprek terlaris di sebuah mall. Anbu memiliki seorang kekasih bernama Charles, merupakan pria yang baru saja menyelesaikan studi S1-nya. Halo. Wama kena sih. Malam itu Charles menyampaikan kabar gembira kepada Anbu. Ia diterima bekerja pada salah satu perusahaan di Hyderabad. Anbu yang mendengar kabar baik itu sangat gembira dan ia langsung meminta Charles menjemputnya di tempat kerja. சரி இரு நான் வரேன். மிஷனுக்கு ஒரு மணி நேரம் இவனே பேசிட்டான். மிஸ் பண்ணுவேன். நான் கூட தாண்டா உன்னை மிஸ். அதனால ஒரு நல்ல கோல்டான லொகேஷனா பார்த்து வச்சேன்னு வையேன். Sampai di pertengahan jalan, mereka terkena operasi razia gabungan. Polisi yang bertugas di sana pun menilang mereka karena kedapatan tidak memakai helm dan tidak membawa surat-surat kelengkapan motornya. Safety kan helmet use பண்ண சொல்றோம். Subinspektur yang curiga dengan lagak Charles langsung menghampirinya, kemudian mencium nafasnya tercampur aroma vodka. Charles langsung diinterogasi. Vodka? Dengan wajah panik, Charles membantah tuduhan subinspektur tersebut. Tak percaya dengan ucapan Charles, polisi itu kemudian mengambil alat Draeger alkotesnya untuk mengecek nafas Charles. Dan hasilnya, ia positif mengonsumsi minuman keras. Saat itu juga, mereka langsung diangkut ke kantor polisi. Sampai di sana, Anbu dimintai nomor handphone ayahnya oleh polisi. Tak berselang lama, sang ayah pun datang. Terlihat jelas dari raut mukanya, sang ayah sangat marah. Subinspektur kemudian menjelaskan bahwa anaknya telah dibawa keluyuran oleh seorang pria dalam keadaan mabuk. Polisi itu pun menyuruh ayah Anbu melihat pria tersebut. Mungkin saja ia mengenalinya. Namun ayah Anbu sengaja tak mengenalinya. Ya mungkin karena kecewa guys. Setelah diperingati oleh subinspektur, mereka kemudian disuruh pulang. Sejak saat itu, sikap sang ayah yang mulanya sangat penyayang tiba-tiba bersikap dingin kepada Anbu. Bahkan menoleh saja, ayahnya tak sudi. Sang ayah yang sudah dikecewai oleh putrinya langsung mencarikannya tiket pesawat ke Kanada untuk melanjutkan sekolahnya di sana. Namun saat itu, pegawai travel itu tak bisa memenuhi keinginannya lantaran tiket sudah habis dan baru bisa dibeli kembali bulan depan. Next, saat di tempat kerja, Anbu dimarahi oleh bosnya lantaran daging ayam yang mereka stok di ruangan pendingin berserakan dan dirusaki oleh tikus. Anbu hanya bisa diam. Sementara Charles, sang kekasih terus menghubungi Anbu, namun nomornya tak bisa dihubungi. Akhirnya, ia pun memutuskan mencari Anbu ke tempat kerja dan sengaja menjadi pelanggan agar bisa bicara dengan Anbu. Namun di sana, Anbu tak menghiraukannya karena jika bosnya tahu, ia akan kena marah. Dan benar saja, seketika bosnya melihat mereka, di sana Anbu dimarahi habis-habisan karena dianggap tidak profesional dalam bekerja. Charles yang geram melihat sikap bos itu kepada Anbu, langsung sengaja menyamar menjadi pembeli dan ia langsung membentak bos tersebut. Apakah ini cara kamu memperlakukan staf kamu saat pelanggan memesan makanan? Si bos pun terdiam dan langsung pergi. One coke, one french fries. முன்னாடி ஸ்டாஃப் இப்படி தான் மரியாதைலாம் பேசுவியா? Seusai Anbu bekerja, di ruang lobi ia kemudian mencoba menelpon sang ayah untuk dijemput. Namun sang ayah yang sudah dikecewai tak sudi mengangkat telepon dari putrinya. Menjelang keberangkatannya ke Hyderabad,
Charles terus menghubungi Anbu namun tak pernah diangkat. கிளம்புறேன் ஓகேக்கா நான் கிளம்புறேன். Merasakan sikap sang ayah berubah 180 derajat, Anbu kemudian mencurahkan isi hatinya kepada rekan kerjanya. Lewat telepon, Anbu mengungkapkan kesedihan hatinya dengan masalah yang ia tak sengaja perbuat waktu lalu. Anbu tak tahu lagi cara menghadapi sikap sang ayah. Bahkan saat itu, ia berniat tidak akan pulang ke rumah, melainkan menginap di restorannya. Rekannya yang bernama Bu Prakas pun memarahinya dan ia langsung disuruh pulang. Namun ketika ia ingin absen untuk pulang, dua rekan kerjanya meminta tolong untuk mengantarkan paketan daging terakhir ke dalam freezer. Anbu yang baik hati dan gemar menolong pun mengambil paketan tersebut kemudian diantarkan ke dalam ruangan pengawet. No. Series எல்லாம் பார்க்க மாட்டாடா. Serial. Sang bos yang sedang asik teleponan tak menyadari ada orang yang masih bekerja. Mengira semua stafnya sudah pulang, sang bos langsung menutup freezernya dan Anbu terkunci di dalam, guys. Anbu baru tersadar dirinya terkurung di dalam freezer setelah bosnya mematikan semua lampu. Ia pun berteriak, namun apa daya, posisi bosnya yang sudah terlalu jauh tak mendengar apa-apa. Sementara sang ayah tampak gelisah karena sudah jam 12, sang putri tak juga pulang-pulang. Di dalam freezer, Anbu terus berusaha mendobrak pintunya namun tak berhasil, guys. Di lain adegan, saat Charles berada di terminal, ia terlihat gelisah. Ia terus menghubungi Anbu namun teleponnya tak pernah diangkat. Bu Prakas kemudian dihubungi oleh ayah Anbu untuk menanyakan keberadaan putrinya yang tidak pulang-pulang. Bu Prakas kemudian mencoba menelpon rekan-rekan kerjanya namun mereka juga tak tahu keberadaan Anbu. Dengan terpaksa ia mencoba menghubungi bosnya namun si bos juga tidak tahu menahu keberadaan Anbu. Bu Prakas kemudian kembali menghubungi Pak Sipam dan menceritakan kata bosnya bahwa Anbu sudah meninggalkan restoran. Sementara Anbu yang terjebak di dalam ruangan pengawet semakin panik. Sang ayah yang terlihat panik terus menghubungi nomor putrinya namun percuma karena handphone milik Anbu berada di luar. Tubuh Anbu mulai menggigil keras. Ia kemudian menemukan sebuah tiket bioskop di kantongnya. Di tiket tersebut ia melihat jam pulang para penonton sebentar lagi. Ia berharap melalui kesempatan ini ketika para penonton keluar ia bisa didengar. Dan ketika waktunya pulang, Anbu berusaha sekuat tenaga memukul pintunya sambil berteriak minta tolong. Namun tak ada yang mendengar teriakannya, guys. Salah satu anak kecil kemudian mendengar gedaran dari kaca pintu. Namun sang ayah menganggap anaknya berhalusinasi. Kini di mall tersebut sudah tidak ada orang satupun. Sedangkan Anbu terus semakin menggigil dengan suhu yang semakin berkurang. Bahkan saking dinginnya suhu di dalam ruangan tersebut, hidung Anbu mulai mengeluarkan darah alias mimisan, guys. Untuk mengurangi suhu yang terlalu dingin, ia kemudian mencari alat perlindungan seadanya. Di tasnya ia menemukan sebuah baju kemudian ia lilitkan di tangannya dengan sebuah lakban. Tak cuma itu, Anbu terus berusaha mengurangi suhu di ruangan itu dengan memanfaatkan kardus-kardus paketan untuk menutup kipas freezernya. Namun tubuh Anbu semakin menggigil hebat hingga tangga yang ia gunakan ikut bergerak dan membuat dirinya harus terjatuh. Rak yang berada di depannya pun ikut terjatuh dan menimpa mata kakinya, guys. Wow, sakit banget sih. Sang ayah yang merasa sangat cemas kemudian langsung menuju ke kantor polisi untuk melaporkan atas kehilangan putrinya. Namun sampai di sana, subinspektur yang menangkap Anbu dan Charles waktu lalu tak menghiraukan keluhan sang ayah. Malah subinspektur songong ini menyuruh sang ayah mencari putrinya sendiri. Bahkan subinspektur tersebut menganggap putrinya pergi kawin lari untuk bercumbu mesra dengan pacarnya. Mendengar hinaan subinspektur tersebut, sang ayah terlihat menahan emosinya. முதல்ல அவனுக்கு போனை போடுங்க. Sampai di luar, kerabat sang ayah, kita panggil saja Pak Ahmad, menyarankan agar mencari putrinya ke rumah Charles. Namun sang ayah tetap mempercayakan putrinya bahwa ia tak mungkin berbuat seperti itu.
Sementara Anbu hanya bisa menangis kesakitan karena kakinya terkilir oleh rak yang menimpanya. Sang ayah akhirnya terpaksa mencari Charles ke rumahnya. Namun sampai di sana, ibunya memberitahu ke mereka bahwa Charles sudah pergi ke Hyderabad untuk bekerja. இன்னைக்கு நைட்டு தான் பஸ்ல ஹைதராபாத் போனா. Sang ayah yang tidak bisa mendapatkan informasi keberadaan sang putri hanya bisa menahan sesak air matanya. Sampai di rumahnya, Bu Prakas, rekan kerja Anbu, datang menemuinya untuk menanyai kabar sang putri. Namun kabar baik tak juga kunjung datang. Saat itu Pak Ahmad kemudian menerima telepon dari Charles dan tiba-tiba Charles sudah berada di depan rumahnya. Pak Sipam selaku ayah Anbu langsung bertanya kepada Charles keberadaan sang putri. Dengan terbata-bata, Charles mengatakan, saya tidak tahu, Pak. Pak Sipam yang tidak bisa menahan emosi langsung menamparnya dan Charles langsung dibawa ke kantor polisi. Sampai di sana, salah satu anggota polisi kemudian mencoba menghubungi subinspekturnya untuk menindaklanjuti kasus secepatnya. Namun subinspektur songong itu malah mengabaikannya. Pak Sipam kemudian memohon agar laporannya segera ditindaklanjuti. Namun subinspektur tersebut kembali menyuruhnya untuk mencari putrinya sendiri. Sementara Anbu terus berjibaku melawan dinginnya suhu yang semakin rendah. Ia terus menempelkan kardus-kardus di kakinya sebagai perlindungan. Saking dinginnya, dinding-dinding di ruangan tersebut sudah mulai membeku. Ditambah lagi dengan perutnya yang mulai kosong, ia semakin tak berdaya. Untung saja saat itu tikus kecil mendorongkannya sebuah biskuit di dekatnya. Anbu kemudian mengambil dan memakannya. Setelah merasa ada tenaga, Anbu berusaha membuka penutup kipas freezernya dengan sebuah tongkat besi agar dengan mudah ia bisa menghentikan putarannya. Setelah berhasil membuka penutup kipasnya, Anbu mencoba untuk menghentikan lajunya namun tak berhasil, malah ia sendiri harus terpelanting. Setelah berbagai upaya yang dilakukan mengelilingi sudut-sudut kota mencari kesana kemari, namun sang ayah tak juga dapat informasi. Dan saat itu subinspektur tersebut menghubungi mereka dan mereka langsung bergegas ke kantor polisi. Di lain sisi, Anbu hanya bisa duduk sambil menggigil ditemani oleh tikus kecilnya. Di dalam tasnya, ia kemudian mendapatkan sebuah rokok dan korek punya ayahnya yang ia sita waktu lalu. Dengan cepat, ia kemudian mengambil kertas-kertas yang ada di sana untuk dibakar. Namun bukannya semakin membaik, asap api itu membuat nafasnya sesak dan batuk. Ia pun langsung memadamkan apinya. Dari potongan kardus yang bergambar sebuah bangunan di tengah salju, Anbu kemudian mendapatkan ide. Ia segera menyusun paketan-paketan daging tersebut dan membuat celah-celah di tengahnya sebagai tempat perlindungan dari suhu yang semakin menurun. Di kantor polisi, Charles menyarankan agar subinspektur mau menghubungi polisi cyber untuk melacak handphone milik Anbu. Bukannya menerima saran, subinspektur tersebut mengambil handphone milik Charles dan menuduh Charles lah yang telah menyembunyikan Anbu. Sambil berdiri, subinspektur bodoh itu terus memaksa Charles untuk mengakui semuanya. Namun Charles sendiri terus membantah tuduhan yang dilemparkan. Bahkan di sana, subinspektur itu menampar Charles sambil menghinanya telah berbuat tidak senonoh dengan Anbu. Pak Sipam yang tidak tahan dengan sikap subinspektur yang menghina moral putrinya langsung naik pitam dan seketika membuat subinspektur itu ketakutan. Untung saja saat itu inspekturnya datang dan menghentikan keributan. Pak Sipam pun menceritakan sikap subinspekturnya tidak kooperatif dalam menyelesaikan kasus. Mendengar cerita dari Pak Sipam, inspekturnya sangat marah dan subinspektur tersebut langsung disuruh menghubungi sel cyber untuk melacak keberadaan ponsel Anbu. Next, petugas sel cyber langsung melacak keberadaan handphone milik Anbu. Namun ketika selangkah lagi ia menemukan lokasinya, sang ayah terus-terusan menelpon Anbu hingga HP itu terjatuh karena getaran nada deringnya. Petugas itu pun tak bisa menemukan lokasinya guys karena HP-nya mati. Salah satu rekannya kemudian meminta lokasi terakhir handphone tersebut hidup. Tak berselang lama, handphone milik subinspektur menerima telepon dari sel cyber. Salah satu anggotanya kemudian segera memanggilnya. Setelah diberikan lokasi terakhir oleh petugas sel cyber, bukannya langsung mengirim informasi tersebut ke inspekturnya, subinspektur rapi malah menyetel lagu sambil duduk santai. Parah sih.
Sementara Pak Sipam dan polisi yang lainnya terus menyisiri area depan mall untuk mencari jejak Anbu. Sedangkan Anbu yang masih terjebak terus berusaha menghentikan laju kipas freezernya hingga akhirnya ia berhasil menghentikannya. Di lain sisi, Charles langsung bertemu dengan dua rekan kerja Anbu yang minta tolong waktu lalu. Akhirnya, dua pria tersebut memberitahunya. Sebelum Anbu pulang, mereka meminta bantuan kepada Anbu untuk menaruh paketan daging ke dalam freezer. Mendengar cerita dari dua pria itu, Charles langsung menelpon temannya yang berada di depan mall. Namun sayang, baterai handphone harus habis dan ia langsung menuju ke sana. Sementara Anbu yang sudah tampak semakin membiru terus berupaya agar kipas freezernya tidak berputar lagi. Di kantor polisi, salah satu anggota terus membujuk Subinspektur Rapi agar segera mengirim informasi yang dikirim dari sel cyber ke Pak Inspektur. Namun, Subinspektur idiot itu dengan santai tak menghiraukannya. Tak tahan dengan sikap inspekturnya, anggota polisi itu, kita panggil saja Pak Raman, sengaja mengkodekan salah satu tahanan di sana untuk memancing keributan agar ia bisa mengambil handphone milik Subinspektur tersebut kemudian memberikan infonya ke inspekturnya. Dan benar, salah satu tahanan itu memukul teman sekamarnya. Subinspektur Rapi yang melihat hal itu langsung masuk ke sel dan menyiksanya. Melalui kesempatan ini, Pak Raman kemudian segera mengambil handphonenya dan langsung menelpon inspekturnya. Sementara di depan mall, Pak Sipam semakin cemas karena hampir pagi putrinya tak juga diketahui keberadaannya. Salah satu satpam di sana kemudian bertanya kepadanya, ada apa gerangan? Pak Sipam kemudian menceritakan bahwa putri satu-satunya yang bekerja di sini telah hilang. Si satpam kemudian meminta untuk ditunjukkan fotonya. Ternyata si satpam tersebut mengenalinya dan ia langsung memberitahu Pak Sipam bahwa putrinya itu tak pernah keluar dari mall semenjak ia masuk kerja pagi lalu. Mendengar cerita Pak Satpam, ayah Anbu langsung berlari ke dalam mall mencari sang putri. Sementara Anbu sudah semakin tak berdaya, ia terus berjuang melawan dinginnya suhu di dalam ruangan tersebut. Sampai akhirnya ia menemukan sebuah lubang saluran pipa besi, kemudian ia bentur-benturkan dengan nampan besi di tangannya. Sang ayah yang sudah berkeliling di sudut-sudut mall terlihat sangat kelelahan dan akhirnya sang ayah mendengar suara dentuman berasal dari pintu saluran pipa. Ia kemudian membukanya, namun saat itu suaranya menghilang. Saat ia ingin kembali berlari, Anbu kembali membenturkan nampan tersebut dan menjatuhkannya. Sang ayah yang melihat nampan itu terjatuh langsung memanggil-manggil putrinya. Namun mau gimana lagi guys, mulut Anbu sudah keluh dengan suhu di ruangan tersebut. Dalam waktu bersamaan, Charles dan sang ayah langsung berlari ke lantai atas menuju restoran tempat Anbu bekerja. Sementara di ruangan freezer, suhunya sudah menembus minus 20 derajat. Tentunya membuat peredaran darah Anbu terhenti. Seketika ia jatuh pingsan. Dan takdir Tuhan siapa yang tahu guys. Akhirnya mereka berhasil menemukan Anbu sudah terbujur kaku di dalam freezer. Dan nyawa Anbu masih bisa diselamatkan. Tamat. Jadi kesimpulan filmnya, akhirnya sang ayah pun merestui hubungan mereka meskipun beda agama. Dan si Subinspektur Rapi diturunkan jabatan dan pangkatnya guys, dan digantikan oleh Pak Raman. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini yang pertama, dari peran Pak Sipam, diamnya, marahnya seorang ayah bukan berarti mereka tidak mencintai kita, melainkan diamnya adalah tanda mereka sangat menyayangi kita. Yang kedua dari peran Anbu, sesulit apapun keadaan, tetaplah berjuang melawan kenyataan hingga detak jantung terakhir. Yang ketiga dari polisi, sudah jelas ya, polisi India itu selalu menjadi antagonis. Silahkan kalian nilai sendirilah. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.